Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Elvina Edukasi. Bertemu lagi dengan saya, Vina Nur Indah Sari. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai unsur-unsur teks cerita imajinasi. Di dalam teks cerita imajinasi itu terdapat dua unsur. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Tetap saksikan video ini, jangan kemana-mana, simak dengan baik, dengar dengan baik, dan perhatikan dengan baik juga. Unsur-unsur dalam cerita imajinasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Sesuai dengan namanya yaitu in, di dalam, artinya unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita imajinasi. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar dari cerita yang ditulis oleh pengarang. Nah, dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ada unsur-unsur apa yang membangun dari unsur intrinsik itu? Nah, berikut penjelasannya. Unsur intrinsik terdiri atas yang pertama adalah tema, yang kedua adalah latar, yang ketiga penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima alur, yang keenam amanat, dan yang ketujuh adalah konflik. Nah, dari masing-masing ini, apa sih yang dimaksud dengan tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, amanat, konflik? Nah, ini akan saya jelaskan di dalam video ini. Untuk penjelasannya lebih lanjut, tetap saksikan video ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk di like dulu, diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan disebarkan ke seluruh sosial media yang kalian miliki, agar teman-teman yang di luar sana juga dapat menerima materi yang sama berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, berikut penjelasan dari unsur orang yang berperan dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh cerita. Jadi kalau tokoh itu adalah orangnya, sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakter dari si tokoh cerita. Unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang tokoh terbagi menjadi 4, yaitu orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga pengamat, dan orang ketiga serba tahu. Apa sih yang dimaksud dengan masing-masing sudut pandang itu? Nah, berikut penjelasannya. Sudut pandang selanjutnya adalah alur atau plot. Yang dimaksud dengan alur adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Di dalam sebuah cerita, alur itu atau jalan cerita ada 3 macam. Yang pertama adalah alur konvensional atau alur progresif, atau biasa disebut juga dengan alur maju, yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan secara kronologis atau urut dari awal sampai akhir, yaitu alur konvensional atau alur maju. Yang kedua adalah alur non-konvensional atau sorot balik, atau biasa disebut juga dengan alur mundur, yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Sedangkan yang ketiga adalah alur campuran atau alur maju mundur, yaitu peristiwa dalam cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini, seperti itu. Nah, kemudian untuk unsur yang selanjutnya adalah amanat.
Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut dengan pesan moral. Karena di dalam cerita itu biasanya lebih banyak meninggalkan pesan-pesan moral, pesan-pesan untuk kehidupan sosial. Unsur yang selanjutnya adalah unsur yang terakhir, yaitu konflik. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita, rekaan atau drama, pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, atau pertentangan dalam antara dua tokoh. Nah, konflik ini dibedakan menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan konflik internal dan konflik eksternal? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang tokoh. Ingat ya, dengan kata in itu artinya dalam. Jadi, konflik internal itu adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang tokoh. Konflik ini sering juga disebut psychological conflict atau konflik kejiwaan. Konflik jenis ini biasanya terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu atau tokoh lain. Jadi, konflik eksternal ini adalah konflik yang terjadi antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain di luar dirinya. Sebagai contoh, konflik eksternal terjadi antara orang-orang atau seseorang dan masyarakat. Konflik jenis ini sering disebut dengan istilah social conflict atau konflik sosial. Konflik seperti ini biasanya terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya masih berkaitan dengan konflik eksternal. Konflik eksternal juga dapat terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitar, artinya alam yang dimaksud dengan lingkungan sekitar itu. Konflik seperti ini sering disebut sebagai physical or element konflik atau konflik alamiah. Konflik ini biasanya terjadi ketika tokoh tidak dapat menguasai dan atau memanfaatkan serta membudayakan alam sekitar sebagaimana mestinya. Jadi, kalau tadi konflik eksternal yang pertama itu berkaitan dengan konflik yang terjadi antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, kalau konflik alamiah ini adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan alam. Seperti itu. Nah, itu dia tadi 7 unsur intrinsik dalam cerita imajinasi. Selanjutnya adalah unsur eksternal dalam cerita imajinasi. Ada unsur apa saja di dalam unsur eksternal itu? Unsur ekstrinsik cerita imajinasi. Unsur ekstrinsik cerita imajinasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Yang dimaksud dengan bahasa, bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya tersebut. Jadi, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terdapat di luar dari cerita tersebut. Nah, ini maksudnya adalah bahasa. Bahasa itu bahasa yang digunakan dalam sebuah karya. Jadi begini contohnya, ketika si penulis atau si pengarang itu suku Jawa, kemungkinan besar di dalam sebuah ceritanya itu akan memasukkan unsur-unsur budaya Jawa atau bahasa Jawa, walaupun tidak semua, biasanya hanya beberapa saja. Nah, itu maksudnya. Jadi
unsur dari luar cerita itu masuk dalam unsur ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam cerita imajinasi yaitu nilai moral, sosial, budaya, atau adat istiadat, religi, dan politik. Nah, berikut penjelasan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu baik buruknya dari suatu sikap seseorang. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat adalah nilai religi, merupakan nilai berkaitan dengan kehidupan beragama. Dan yang terakhir adalah nilai politik. Nilai politik merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai unsur ekstrinsik. Kemudian tadi juga sudah selesai menjelaskan tentang unsur intrinsik. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian dapat memahami dengan baik. Jangan lupa jika kalian masih belum paham bisa kalian tanyakan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk di like video pembelajaran ini, diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian dapat mengetahui update video-video terbaru, video pembelajaran khususnya. Dan jangan lupa disebarkan ke seluruh sosial media yang kalian miliki agar teman-teman di luar sana juga dapat menyaksikan video pembelajaran berkaitan dengan unsur-unsur teks cerita imajinasi ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri video pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.